di saat sampai Pak Haji di situ, dia tahulah Pak Haji kayak mana. Dia langsung marah-marah, kayak mana ini, bagaimana kemanusiaan, bagaimana ini tidak ditangani. Ini ketika meninggal dan sebagainya, ini terjadi hal yang tidak kita inginkan, siapa yang tanggung jawab? Kalian mau tanggung jawab? Saya ditangkap, ditahan untuk meredam aksi saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri. Saya Furkan. Kami 30 menit ke depan akan berbincang-bincang dalam program Muda Bicara dan Muda Bereaksi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bung Erik. Dari mana nih tadi? Baru dari rumah. Dari rumah. Bung Erik, ya. Makin berkilau wajahnya. Alhamdulillah Bung Erik juga luar biasa, semakin sehat saya lihat. Ya. Tuku aja gimana? Alhamdulillah sehat biasa. Ya, baik. Ini di sini Bung, dalam program kita akan mencoba menceritakan dinamika-dinamika yang pernah kita lewati. Intinya soal perjalanan hidup kita. Ya, Siap. Mungkin kita akan mengawali saat pertama kita pernah berdebat di kampus. Ya, kita pernah satu kos di awal. Pertama kita masuk. Gimana nih pengalaman Bung saat pertama kuliah di Unima? Ya, nostalgia ya Bung Erik ya. Ya, nostalgia dong. Betul. Jadi kalau pengalaman di saat di perguruan tinggi kita sama-sama menempuh pendidikan atau ilmu di perguruan tinggi di salah satu kampus di Loksmawe ya. Yaitu kampus Unimal, Universitas Malikus Saleh. Dan kebetulan kita satu kos, betul. Ya, tentunya banyak cerita yang memang yang bisa kita bahas sebenarnya, baik yang konyol, baik yang positif maupun ya tentu penuh dengan cerita-cerita yang menarik pastinya. Karena di saat itu kita memang sama-sama berangkat dari desa, Ya. yaitu Artinya kita sama anak desa lah. iya, betul. Kita sama-sama anak desa pada dasarnya. Kita coba berhijrah untuk mencari ilmu itu di Loksmawe tentunya. Jadi dalam proses itu tentu awal-awal di perkuliahan kita terasa gembira, senang karena banyak hari ini kita melihat kawan-kawan kita kadang-kadang Bung Erik yang memang tidak bisa mengenyam atau untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dengan keterbatasan ekonomi dan hal yang lainnya. Jadi maka dengan kesempatan itu saya terutama secara pribadi sangat memanfaatkan itu. Apalagi pada saat itu saya kuliah mendapat namanya beasiswa bidik misi. Nah, Bung Eri kan. Jadi dengan Sama kesempatan dong. ya Kita sama dong, Bung. betul, betul. Maka itulah yang menjadi tujuan utama kita kuliah buat apa? Tentunya mencari ilmu. Dengan adanya beasiswa ini maka kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin pada saat itu. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan S1-nya. Namun dalam proses menyelesaikan S1 awal di perkuliahan memang kita di kampus belajar tentang teori-teori tentang dasar dunia kampus. Dan tidak lupa pula mungkin Bung Erik juga merasakan bagaimana di awal masuk perkuliahan kita menikmati PAMABA ya, pengenalan mahasiswa baru. Nah, di situ banyak juga cerita-cerita yang memang bisa kita mengingat kembali dengan memori kita yang sudah lewat ini. Tentunya kita mengenal banyak teman. Di situ awal kita mengenal banyak teman baik dari daerah lain, daerah Aceh, kabupaten atau kota yang lain, dan juga ada yang dari provinsi lain, bahkan ada yang dari Papua pada saat itu, dari Padang. Jadi saat itu Bung bahasa Indonesianya udah lancar nggak tuh? Tentunya kalau berbicara bahasa Indonesia, kalau logat Aceh kita memang Terbawa ya? terbawa. Suasananya. Tapi dengan sendirinya insya Allah yang penting apa yang kita omongkan itu
yang kita bicarakan itu dimengerti oleh orang. Kalau logat Ini, itu Bung. memang nggak bisa kita hilangkan, Bung Erik. Bung terlahir dengan pemikiran-pemikiran akan wawasan akan kehidupan ke depan nih semester berapa tuh? Ini kan misal nih kita dulu kan semester 2, semester 3 masih asik nih. Asik main-main, jadi pikiran kita belum hadir. Nah, semester berapa tuh Bung kira-kira? Apa motivasi Bung juga sampai hari ini menjadi pendamping daripada Tengku Haji Umar? Ya, terima kasih Bung Erik. Pada dasarnya begini Bung Erik. Mungkin kita satu kos, tapi kita di SMA kita berbeda Geng ya, berbeda geng ya. Jadi Bung Erik di salah satu SMA, namun saya di Madrasah Aliyah Negeri. Jadi saya itu sebenarnya Bung Erik mempersiapkan diri untuk melanjutkan di perguruan tinggi itu di kelas 2 sudah mempersiapkan diri Bung Erik. Nah itu pada dasarnya. Jadi pada saat itu saya mencoba keluar dari zona nyaman lah. Ya, zona nyaman, zona nakal yang tidak bahaya ya. nih. Jadi benar-benar sebenarnya itu tentunya tersadar saya itu di saat itu masih almarhum ayah saya itu mengalami sakit pada itu, yaitu mengalami sakit diabetes. Itu di Bung kelas berapa itu? Sebenarnya ayah sakit itu sebenarnya udah dari semenjak saya di MSen. Ya. Berarti perjuangan lah Bung. Perjuangan. Jadi dengan melihat kondisi ayah yang tidak memungkinkan, yang sering sakitan pada saat itu, bahkan ya ekonomi keluarga istilahnya Bung jadi tulang punggung itu. iya, bisa dikatakan seperti itu juga, walaupun kadang-kadang ayah juga masih sempat melakukan hal-hal yang bisa dilakukan untuk menafkahi keluarganya ya, tentunya ada adik-adik dan juga mama di rumah. Nah kemudian di saat itu Bung Erik saya mempersiapkan diri di kelas 2. Jadi saya terpikir saya ini harus kuliah. Jadi saya harus jadi sesuatu Ya, gitu ya. Iya. Saya ini harus kuliah. Jadi bagaimana caranya biar saya bisa kuliah? Karena saya ketahui bahwa kuliah itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya. Terutama kita bilang di SPP-nya. Kemudian uang kos, biaya hidup selama kita di perkuliahan. Jadi hal ini yang menjadi dasar sehingga saya mencoba melihat program apa yang ada. Dan pada saat itu kan ada program beasiswa bidik misi dan sampai saat ini masih ada. Jadi kepada siswa yang berprestasi kurang mampu tapi coba mendaftar untuk melanjutkan perkuliahan Dengan dibiayai oleh negara. oleh negara, betul sekali. Nah, jadi pada saat itu kemudian saya mempersiapkan diri ya, terutama di sekolah ya, kita harus mendapatkan nilai yang bagus, minimal masuk 10 besar supaya kita bisa mendaftar sebagai penerima bidik misi pada saat itu. Ya. Nah, dan alhamdulillah dalam proses mempersiapkan itu saya mendapatkan ranking 1. Waduh, keren. Alhamdulillah, saya nggak pernah terbayang sebenarnya. Jadi apalagi di kampus di sekolah itu banyak cewek dan juga cowok hanya sebagian, tapi malah saya bisa menyaingi perempuan ini yang biasanya kan kita ketahui. Biasanya itu kalau di sekolah itu yang banyak mendapat ranking atau yang berprestasi itu adalah perempuan. Ya, ini budaya kita Budaya sebenarnya. kita. Nah, jadi saya untuk coba mengubah mindset itu bahwa lelaki juga bisa. Kan toh lelaki pada dasarnya adalah pemimpin. Ya, Masa kita kalah sama ini gue perempuan? sepakat nih soalnya. Nah, Jadi ini Bung, soal kan saat itu mungkin orang tua Bung kan sakit ya. Bung mungkin sedang berjuang. Itu ada nggak kenakalan-kenakalan Bung saat itu? Atau Bung sedang berjuang melawan kenakalan Bung untuk kemudian masuk kepada ruang belajar yang sangat serius di mana? ya tentu Erik, yang namanya kita remaja, siapa yang nggak pernah berbuat salah dan nakal? Kalah. Nah,
Jadi berbicara nakal itu tapi masih terkontrol. Ya. Jadi tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang memang sangat fatal. Itu enggak. Ya paling kenakalan pada umumnya remaja adalah balap motor. Balap motor ya. Nah, itu salah satu balap motor dan kemudian melakukan ya hal-hal yang melanggar norma yang sangat signifikan itu tidak ada. Ya paling itu saja. Kadang-kadang bolos sekolah, bolos ngaji, lebih mementingkan nongkrong sama kawan-kawan, bisa bilang merokok gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang pernah saya lakukan. Kesalahan yang fatal seperti narkoba dan lain itu, alhamdulillah tidak pernah. Memang itu menjadi budaya kita saat itu. Betul. Jadi saat di kampus nih, Bung, Ya. apa yang membuat Bung kemudian hadir di organisasi kepemudaan nih? Ya, kembali lagi seperti saya katakan tadi, Bung. Saya pada awalnya yang pertama mempersiapkan diri. Ada karena cewek kan? Kadang karena Tidak. ada istilah. Itu tidak. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa untuk berbicara tentang pendamping hidup dulu ya. Memang cinta itu perlu, Ya. tapi ya maksudnya di saat saya tuh kuliah di awal perkuliahan saya belum pernah memikirkan tentang hal cinta. Jadi saya ingin fokuskan tentang pendidikan gitu Bung Eri. Jadi pada dasar saya setelah mempersiapkan diri dari mendapatkan beasiswa, kemudian bisa kuliah, dan saya dari mindset pola pikir saya itu saya sudah menentukan arah ke depan saya ini kuliah untuk apa. Ya. Nah, dalam arti kata kuliah itu apakah hanya menjadi ya bahasa istilah sekarang kupu-kupu kuliah pulang. Nah, jadi saya mengaturkan dalam benak pikiran saya dan hati saya ini, saya itu kuliah untuk mencari ilmu dan mencari pengalaman. Kemudian hal apa yang bisa saya bawa pulang ke daerah, tentunya pada dasarnya sebelum saya pulang saya harus bekali diri. Ya, bekali diri dengan ilmu gitu Bung Erik. Dan alhamdulillah pada saat itu saya cepat, mungkin Bung Erik tahu karena kita kan satu kos. Ya. Saya lebih duluan masuk organisasi pada saat itu karena Bung Erik sibuk tentang olahraga, Ya, kan? ya, saya ingat. Nah, jadi saya kan pada dasarnya semester 1 sudah masuk organisasi. Tapi saya Bung, saya juga mungkin waktu itu pernah diajak Bung ya di organisasi. Betul. Karena, Saya juga pernah mengajak malah Bung Erik menolak. tapi saya pernah masuk Bung, masuk kan? Saat ini pun jadi ya kan? Semester 2 kalau nggak salah, semester 3 saya masuk, semester 4, semester 5 saya itu masih sibuk tuh. Artinya nggak sibuk di organisasi. Ya. Kalau organisasi yang pandang nggak ada cewek, saya sikat saat itu. Jadi itu hanya tidak menjadi sebuah pemikiran besar lah itu. Saya bisa saya sampaikan belum sadar itu. Ya. Hingga semester 5 akhir itu, Bu. Intinya gini, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Karena saat itu saya melihat banyak itu soal karena saya dihukum, memahami peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi, melihat kondisi masyarakat saat itu yang banyak mengalami persoalan-persoalan, hingga terlibatlah duduk diskusi yang berkepanjangan. Saat itu saya sadar, saat itu saya mengemban di organisasi kepemudaan. Saya libatkan diri. Betul. Seperti itu, Bung. Iya. Jadi perkenalan Bung dengan Haji Umar dimulai kapan tuh? Sejak kapan? Kalau membicarakan pada saat itu, saya di saat perkuliahan, sebelum selesai kuliah itu kan saya masih aktif di organisasi. Bahkan kita di organisasi yang sama, eksternal kampus ya. Di salah satu organisasi LMND ya. Iya. Nah, jadi dalam hal itu pada saat itu saya kan ada pelatihan jurnalistik yang dibuat oleh organisasi kita pada saat itu. Nah, kemudian saya mengikuti dengan ada beberapa senior wartawan senior yang ada di Lok Semawe yang mengajarin pada saat itu mengikuti pelatihan selama 2 hari. Kemudian ada sekolah jurnalistik lah kita bilang gitu. Dan kemudian kami praktek di lapangan. Dan kemudian saya mulai tertarik dengan dunia jurnalistik. Nah, pada saat itulah saya coba menggali dan mendalami tentang dunia jurnalistik itu.
Nah, kan apa salahnya toh? Jadi untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, selain kita berdemo ataupun berorasi menyampaikan pendapat di muka umum, kita juga bisa melalui media. Jadi dari itu Sosial media. Bung yang menjembatani Nah. dengan perkenalan dengan Tunku Haji atau gimana? Iya, pada saat itu setelah saya menjadi wartawan pada saat itu di salah satu media, dulu itu media aceh1.com ya. Ya, ya, ya. Nah, jadi ada beberapa kali lah bertemu dengan Tunku Haji karena beliau pada saat itu kan sudah menjabat sebagai anggota di PDRI, Ya. perwakilan Aceh kan, pada periode pertama ya. Namun kemudian ada beberapa kali di Aceh Barat dan Long Samawe saya mewawancari beliau terkait dengan berita persoalan yang terjadi di daerah pada saat itu. Dan sebagai saya sebagai wartawan, beliau sebagai anggota di PDRI, pejabat legislatif. Ya udah, setelah saya wawancara selesai. Sebenarnya yang membuat saya mengenal lebih dekat sama Haji Umar dan sehingga saya itu menjadi staf beliau itu pada saat itu bukan karena jumpa pada saat itu, tidak. Pada saat itu saya itu belum ada hubungan emosional, Bung Eri. Berarti ada pertemuan-pertemuan. Ada pertemuan yang memang khusus. Iya, emosional, kemudian Ya. secara pikiran-pikiran ya. Ya. Dan nggak pernah saya bayangkan itu terjadi, Eri. Jadi kalau saya cerita itu panjang sebenarnya. Nih kita Ya. cerita nggak cukup waktu nih, yang mana nih? Ya kan ada Bisa cerita saya- lagi yang memang menghubungkan kita dengan siapa tuh yang di Medan tuh. Itu kan lebih menarik ya. Nah, itu persoalan cinta, Kak. Ya. Jadi gini, kalau berbicara kita clearkan masalah dengan Haji Umar dulu. Saya itu mengenal Pak Haji sebelumnya, yang mengenal sebatas saya wartawan, beliau pejabat tinggi negara pada saat itu, ya sebatas itu. Namun yang membuat kami dekat itu ada tragedi pada dasarnya. Tragedi yaitu terjadinya musibah salah seorang ODGJ ya di salah satu desa di Kecamatan Simpang Lim di sini. Pada saat itu ada terjadi kecelakaan. Ya, Jadi ya. dengan ditabrak ODGJ itu oleh salah satu mobil OTK. Nah, dan kemudian melarikan diri. Dan pada saat itu saya kan aktif sebagai wartawan. Iya, iya, iya. Tadi kemudian ada salah satu kepala desa yang ada di desa tersebut kemudian membawa ODGJ itu ke rumah sakit, ke puskesmas yang ada di setempat. Nah kemudian setelah kejadian itu kepala desa itu menghubungi saya. Nah, Furkan, ini ada kecelakaan nih, tolong ke rumah sakit dulu nih, bagaimana kita tangani dan sebagainya. Karena kan pada saat itu saya aktif menyuarakan berbagai hal, persoalan-persoalan masyarakat di tengah-tengah masyarakat, baik tentang hal apa saja. Nah kemudian ketika ODGJ itu sampai ke puskesmas, jadi pihak puskesmas itu pada saat itu ada dokter dan juga perawat di situ sudah menangani pada saat itu untuk merawatnya atau merujuk ke rumah sakit umum. Pada saat itu mereka tidak mau, bahkan merawatnya atau mengipus pun tidak mau. Nah alasannya katanya mereka nggak ada yang bertanggung jawab, nggak ada BPJS, nggak ada KTP, nggak tahu alamat dan ada sebagainya. identitas ya. Ya, jadi persoalan itu. Jadi berawal dari situ. Kalau berbicara emergensi kan tahu sendiri Bung Eri. Jadi masalah administrasi itu kan hanya persoalan administrasi. Ya, administrasi itu kita ke belakang kan, tapi kita utamakan kemanusiaan. Iya. Karena pada saat itu DGJ itu dia menjerit kesakitan. Jadi Dia sedang ya, darurat ya. darurat. Kebetulan rahangnya ini tak patah atau tergeser. Jadi mengeluarkan darah dari mulut dan badan sudah lecet-lecet. Nah, jadi kemudian saya juga terjadi perdebatan itu. Kenapa Pak Dokter tidak mau menangani ini? Nggak bisa, kita nggak tahu keluarga dan sebagainya. Jadi saya itu merasa sedih
ketika statement yang dikeluarkan oleh dokter, Marah, salah satu dokter seperti itu. Jadi dia tidak mengedepankan kemanusiaan. Ya. Nah, itu awal dasar masalahnya. Nah, kemudian ODGJ itu pun dia sedang menangis kesakitan, menjadi kesakitan. Dia sempat ini menyebut asma Allah, Allah, Subhanallah. Jadi berawal dari itulah, Bung Erik, sehingga hati saya terpanggil, ini siapa ya harus saya telepon. Jadi saya mengingat dinas sosial pada saat itu, karena jam sudah menunjukkan kejadiannya setelah maghrib. Jadi dalam itu rumah sakit mana dulu? Rumah sakit di kita ya? Iya, di kecamatan kita nih. Jadi kemudian setelah itu saya menelpon dinas sosial pada saat itu. Tidak diangkat, mungkin karena bukan waktu jam kerja. Karena kan saya tahu ini kalau DJ ini tugasnya daripada dinas sosial pada dasarnya, atau bagaimana tindakan selanjutnya, gitu kan? Yang mereka ada punya wewenang dan kekuasaan untuk menggerakkan atau memerintahkan daripada pihak Kesmas itu. Nah, kemudian pada saat itu, setelah itu tidak diangkatnya. Namun saya berpikir kembali, siapa nih saya telepon lagi ini orang ini harus segera ditangani, kalau enggak ini jadi masalah, Bung Iri. Ya. Kemudian kan pada saat itu Pak Haji kan lagi gencar-gencarnya ya tentang aksi-aksi susah membawa membantu orang sakit, orang meninggal, apa saja lah. Nah, baru saya terpikir untuk menelpon Pak Haji. Oh, ini saya harus telepon Pak Juma nih. Berarti singkatnya di sana lah peristiwa itulah ya. Ya, peristiwa itu. Saya telepon Pak Haji, kemudian singkat cerita Pak Haji mengangkat, kenapa saya jelaskan. Ya. Kemudian Pak Haji baru siap acara di Panton, waktu itu dia mau pulang ke Someng. Tahu kejadian itu dia langsung balik ke Kesmas, tempat TKP yang saya ceritakan, di mana korbannya. Kemudian dia ke situ. Di saat sampai Pak Haji ke situ, dia tahulah Pak Haji kayak mana. Dia langsung marah-marah, kayak mana ini, bagaimana kemanusiaan, bagaimana ini tidak ditangani, ini ketika meninggal dan sebagainya, ini terjadi hal yang tidak kita inginkan, siapa yang tanggung jawab? Kalian mau tanggung jawab? Nah, dari situlah para pihak medis dan juga dokter ini baru melakukan tindakan dan sebagainya. Kemudian dirujuklah ke Zubir Mahmud, kemudian dirujuk ke Cumutia, karena pada saat itu Cumutia yang ada tempat penampungan ODGJ yang sakit ya, yang ada ruangan khusus. Dan saya juga salut di situ Pak Haji mengikuti dan mengawasi secara langsung dari jam 11 malam sampai jam 10 pagi baru selesai masalah dengan ODGJ itu. Jadi berawal dari situlah saya membawa berita dan viral pada saat itu berita beliau tentang kehadiran dan sosok yang peduli terhadap ODGJ itu. Nah, kemudian singkat cerita dari situlah awal muasal saya dekat dengan Pak Haji. Kemudian Pak Haji sering mengajak saya itu, pada dasarnya awalnya suruh buat rilis berita tentang kegiatan beliau 1-2 kali dah. Kemudian ada 2 bulan setelah itu beliau pulang dari Jakarta ke Aceh lagi. Ada namanya RSS, RSS mengajak saya, jadi mengajak saya untuk mengikuti RSS beliau, jadi mengupdate beberapa berita yang memang saya bisa pas pada saat itu. Ya, begitu sampai sehingga hubungan emosional saya dengan Pak Haji terikat. Nah, sehingga saya juga diminta untuk ke Jakarta untuk mengikuti beliau pada saat itu. Artinya finishing di sana ya. Di sana ya, begitulah awal ceritanya. Jadi inti yang saya bilang kalau berbicara sama Pak Haji, salah satunya saya tidak pernah melamar ataupun tidak pernah terfikirkan sampai hari ini saya mengenal sosok Haji Umar yang memang sangat luar biasa. Saya bisa menjadi bagian daripada pengabdian beliau untuk membantu masyarakat dan Aceh umumnya. Jadi berawal dari situlah hati saya bergerak sampai saat ini. Alhamdulillah berkat dengan juga ilmu-ilmu yang diberikan oleh beliau, pendapat dan sebagainya,
sampai saat ini yang saya rasakan seperti ini, Bung Eri. Ya. Ya, gitu. Itulah cerita dengan Pak Haji, Bung Eri. Ya. Panjang karena sebenarnya panjang banget. kan ceritanya. Nah, nggak cukup waktu, jadi harus kita buat waktu sebenarnya. Jadi saya sudah mencerita Bung Eri. Dari cerita Bung Eri bagaimana? Nah, ini saya dari tadi sudah menceritakan panjang lebar ini kisah bagaimana perjalanan saya tentunya walaupun secara singkat. Bung Eri mungkin dalam perkuliahan sehingga saya tahu juga Bung Eri sekarang sudah membuat ARPA ya, Arah Pemuda Aceh, organisasi ARPA. Mungkin bagaimana proses dan sehingga Bung Eri membuat ARPA itu? Ya mungkin gini Bung Rukan, mungkin saat saya saat itu pasca menyelesaikan di MCN, kita sama di MCN ya. Jadi harapan orang tua saya saat itu tidak menginginkan saya untuk kuliah. Ya, jadi ada kakak saya di Dayah ya, saat itu di pondok pesantren. Saya juga awal mula mendaftar ini saya nggak ada apa-apa. Untuk daftar pun kita butuh biaya saat itu. Saya pulang ke rumah, ambil uang tuh di mana aja ada. Ya. Saya ambil untuk mendaftarkan diri ke kampus saat itu. Itu hari terakhir. Kalau lewat mungkin nggak ada harapan untuk lewat. Alhamdulillah karena saya mengikuti saat itu undangan yang dari SMA untuk bidik misi. Rupanya keluar juga. Saya yang paling terakhir, nama saya yang paling awal saat pengumuman itu. Nah, mungkin dari sana. Walaupun tidak dukung saat itu, tapi seiring waktu, ya, singkat cerita, orang tua mendoakan juga. Saya bungkus baju, saya berangkat saya itu, ya, dengan teman yang ada di Simpang Ulim juga saat itu, ya. Mendaftar, mungkin di semester 1 kita kembali saat itu, ya. Kembali satu kos, perjalanan saya mungkin kita di awal-awal semester kita bersama Bu. Nah, termasuk ketergabungan saya di Liga Mahasiswa itu mungkin karena ajakan saat itu, ajakan Bung. Seperti saya sampaikan tadi, saya di semester 5 baru sadar akan persoalan-persoalan Aceh ke depan. Saya secara moral, secara etika, saat itu baru terselesaikan Bu, secara pemikiran. Nah, saat itu saya mengikuti teman-teman, kemudian hingga 2017 saya ditunjuk oleh teman-teman saya itu karena ketuanya sudah tidak lagi standby di Lusmawe. Saya diangkat menjadi kesepakatan teman-teman menjadi ketua elemen di saat itu. Di sana banyak gerakan-gerakan yang kita buat, ya, gerakan-gerakan warga kepada warga. Kemudian hingga ini yang paling menarik nih Bu, daripada aksi-aksi saya. Jadi saya akan 7 tahun Bu, 7 tahun di semester awal, kan? Jadi saya itu melakukan aksi demonstrasi di Banda, kasus PT Agung. Penyerobotan lahan kepada warga oleh PT Agung. Nah, jadi kita bawa masyarakat nih satu truk itu, truk cool ya, truk cool berangkat ke Banda, kita buat aksi. Saat itu kita ajak teman-teman di sana di Banda Aceh walaupun tidak ramai. Ada beberapa isu saat itu, isu daerah, isu nasional ya. Kita teman-teman Pasir lebih fokus isu daerah, karena isu yang bersentuhan langsung memang. Saya ditahan untuk meredam aksi saat itu. Padahal 7 hari lagi, seminggu lagi saya akan sidang. 4 hari kalau nggak dilepas, nggak jadi sidang. Saya belum persiapan UI, belum persiapan koneksi dengan teman-teman, dengan penguji, belum persiapan apapun, belum ada persiapan. Kalau nggak dilepaskan, jadi nggak bakal jadi itu sidang saya. Nah, itulah Bung singkat cerita. Selesai dari itu luar biasa pengalaman bagi saya. Kemudian selepas kuliah saya standby mungkin ada setengah tahun di Lusmawe. Saya melihat anak-anak Aceh juga butuh pemikiran-pemikiran baru, butuh cerobong, butuh tempat ya untuk mengeksekusi ide-idenya, butuh menyampaikan ekspresi. Hingga kemudian inilah
cikal bakal hadirnya Arah Pemuda Aceh saat itu. Bagi teman-teman yang udah siap, ayo bergabung. Apa punya pikiran, ayo kita mainkan. Seperti itu, Bung. Jadi dengan hari ini, Bung, ini kita ya diskusi, Bung, kan. Saya yang telah mungkin membersamai perjuangan soal isu-isu keacehan, isu-isu daerah dengan Bung yang bersama Tunku Haji. Apa nih yang kita sepakati ini untuk Aceh ke depan? Ya. Baik dengan keterpilihan mualim pasca momentum maupun di Aceh Timur ada azan. Ya. Pada dasarnya Bung Erik, untuk menentukan Aceh lebih maju, lebih berwibawa dan lebih greget kalau bahasa gaulnya, maka di situ perlunya keterlibatan anak muda. Anak muda ya. Nah, karena kenapa? Anak muda itu adalah energi. Anak muda itu adalah semangat baru. Ya. Jadi dengan kehadiran anak muda maka hadirlah pikiran-pikiran baru dengan pengalaman-pengalaman yang baru dan inovasi dan dengan ide-ide yang baru. Ya. Maka oleh sebab itu pemuda harus ambil andil. Ya. Pemuda harus ambil bagian untuk memajukan Aceh. Artinya anak-anak muda ke depan harus terlibat secara aktif ya, Bung. Betul. Aktif karena berbagai sektor ke depan tentunya energi muda adalah energi masa depan. Ya. Kuncinya bersama anak-anak muda yang mau, yang peduli, yang punya moral tinggi untuk Aceh ke depan. Saya teringat satu pepatah sang ideolog Aceh, Bung, yang disampaikan. Ini mungkin yang menjadi motivasi saya ke depan. Mungkin anak-anak muda Aceh pada umumnya. Apa katanya? Dalam bahasa Aceh gini, Bung. Pikir legata si pluh tun ke yang golong kata pikir. Beta pikir legata si pluh tun kau likut yang kali gua pikir. Inilah, Bung. Artinya sang ideolog Aceh mengajarkan kita untuk pikiran kita lebih maju ke depan. Nah, dengan kehadiran anak-anak muda, kita harapkan Aceh ke depan ini berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara agama dan budaya. Agar Aceh yang kita cita-citakan menjadi kemenangan bersama, Bu. Mungkin demikian, Bung, ya. Ya, betul. Luar biasa. Intinya juga saya ingin menambahkan sedikit, Bung. Kita anak muda tidak boleh takut. Anak muda adalah energi, anak muda adalah baru, anak muda adalah emas, anak muda adalah kekuatan. Ya. Maka oleh sebab itu jangan sungkan untuk melakukan hal-hal yang baik yang bisa membuat kemajuan bagi daerah, kemajuan bagi negeri. Jadi kita harus ambil andil. Jadi dengan intinya yang ingin saya katakan, kita terus berbuat. Jadi jangan terpikir apa feedback yang akan kita dapatkan setelah kita lakukan. Namun atas namanya positif kita lakukan saja. Kadang-kadang apa yang kita lakukan dan kita inginkan belum tentu itu yang kita dapatkan. Tapi Allah sudah merencanakan itu semua. Kadang-kadang memberi dari segi yang lain, tapi lebih yang daripada yang kita harapkan. Intinya apa yang ingin kita lakukan jangan utamakan dulu feedback, tapi kita utamakan ilmu dan pengalaman. Maka oleh sebab itu ketika ilmu dan pengalaman sudah kita kuasai, maka feedback itu, uang dan materi itu akan datang dengan sendirinya. Jadi harus kerja dengan keikhlasan. Begitu, ya, Bung Erik. Mungkin Bunga. dari saya penutupnya seperti itu. Ya, closing seperti itu, Bunga. Ya. Baik, thank you, Bung. Siap. Bung Erik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ini perbincangan hangat kami. Saya Eri. Saya Furkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.